Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada obat. Yang ada hanya rasa sakit dan ketakutan akan kematian yang datang tanpa penjelasan. Di masa prasejarah, manusia hidup berdampingan dengan alam dan bergantung sepenuhnya padanya. Saat tubuh mereka demam, terluka, atau diracuni sesuatu yang tak mereka pahami, satu-satunya harapan bukanlah ilmu, tapi insting. Mereka mulai memperhatikan sesuatu yang sederhana, tapi menentukan hidup mati. Daun tertentu bisa meredakan luka, akar tertentu bisa mengurangi rasa sakit, dan air dari sumber tertentu bisa menyembuhkan. Dari situlah semuanya dimulai. Tanpa buku, tanpa teori, tanpa pengetahuan tertulis. Hanya dari coba-coba yang seringkali berujung pada dua kemungkinan, sembuh atau mati. Seorang manusia mungkin mengunyah daun pahit karena lapar, lalu menyadari lukanya mengering lebih cepat. Yang lain mungkin meminum ramuan dari akar, lalu demamnya turun. Tapi tidak sedikit juga yang justru keracunan dan tidak pernah bangun lagi. Setiap pengalaman menjadi pelajaran. Setiap kematian menjadi peringatan. Perlahan, manusia mulai mengingat mana tanaman yang aman, mana yang berbahaya, mana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pengetahuan itu tidak ditulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di beberapa kelompok muncul sosok yang dianggap penyembuh. Mereka bukan dokter seperti sekarang, tapi orang yang paling banyak tahu tentang alam. Mereka menggabungkan ramuan herbal dengan ritual, doa, bahkan kepercayaan pada roh. Karena di masa itu penyakit belum dipahami sebagai sesuatu yang ilmiah, melainkan sesuatu yang gaib. Namun justru dari perpaduan antara insting, pengalaman, dan kepercayaan, itulah fondasi dunia pengobatan dibangun. Apa yang dulu hanya sekadar daun dan akar liar, perlahan berubah menjadi pengetahuan berharga. Dan tanpa disadari, manusia telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan panjang untuk memahami tubuh dan menaklukkan penyakit. Ini baru permulaan. Manusia tidak lagi hanya menebak-nebak. Mereka mulai mencatat, mengembangkan, dan menyempurnakan cara menyembuhkan. Peradaban besar pun lahir, dan bersama mereka, ilmu pengobatan ikut berkembang pesat. Di Mesir kuno, penyakit tidak lagi sekadar misteri. Mereka mulai menuliskan resep obat di papirus. Ramuan dari madu, minyak, dan tanaman digunakan untuk mengobati luka dan infeksi. Bahkan mereka sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan luka, sesuatu yang jauh melampaui zamannya. Sementara itu di Tiongkok kuno, pengobatan berkembang dengan cara yang berbeda. Tubuh manusia dianggap memiliki keseimbangan energi. Dari sinilah lahir teknik seperti akupunktur dan penggunaan ribuan jenis herbal. Mereka tidak hanya mengobati gejala, tapi mencoba menyeimbangkan seluruh tubuh. Di sisi lain, India kuno mengembangkan sistem pengobatan yang dikenal sebagai Ayurveda. Di sini kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga pikiran dan jiwa. Ramuan herbal, pola makan, dan gaya hidup diatur untuk menjaga keseimbangan hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengobatan mulai memiliki sistem. Bukan lagi sekadar insting seperti di masa sebelumnya, tapi sudah menjadi pengetahuan yang dipelajari, diajarkan, dan diwariskan secara lebih terstruktur. Namun, meski sudah berkembang, satu hal masih sama. Ilmu dan kepercayaan masih berjalan berdampingan. Seorang penyembuh bisa saja meracik obat dari tanaman, lalu melanjutkannya dengan doa atau ritual. Karena di mata mereka, penyakit masih bisa datang dari dua dunia, yang terlihat dan yang tidak. Meski begitu, langkah besar sudah terjadi. Manusia mulai memahami bahwa alam bukan hanya tempat bertahan hidup, tapi juga sumber penyembuhan. Dan dari sinilah, pengobatan mulai berubah, dari sekadar bertahan hidup menjadi ilmu yang terus berkembang. Untuk pertama kalinya, manusia mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini dianggap pasti. Benarkah penyakit datang dari roh, atau ada sebab lain yang lebih nyata? Disinilah perubahan besar terjadi. Di dunia Yunani muncul seorang tokoh bernama Hippocrates. Ia membawa cara berpikir yang berbeda, cara yang mengubah arah sejarah pengobatan selamanya. Ia menolak anggapan bahwa penyakit adalah kutukan atau hukuman dari kekuatan gaib. Menurutnya,
Penyakit punya sebab alami. Bisa dari makanan, lingkungan, atau kondisi tubuh itu sendiri. Ini adalah revolusi. Untuk pertama kalinya, manusia diajak melihat penyakit dengan logika, bukan hanya kepercayaan. Para tabib mulai mengamati pasien dengan lebih teliti. Gejala dicatat, perubahan kondisi diperhatikan. Pengobatan tidak lagi sekadar mencoba-coba, tapi berdasarkan pengamatan. Dari sinilah lahir dasar ilmu kedokteran. Tubuh manusia mulai dipahami sebagai sistem yang bisa dipelajari. Keseimbangan cairan tubuh yang dikenal sebagai teori humoral menjadi dasar dalam memahami sehat dan sakit. Meski teori itu belum sepenuhnya benar menurut ilmu modern, satu hal yang jauh lebih penting telah terjadi. Metode berpikir ilmiah mulai digunakan. Pengobatan perlahan berubah arah. Dari ritual menuju observasi. Dari kepercayaan menuju analisis. Namun perubahan ini tidak langsung menghapus cara lama. Di banyak tempat, pengobatan ilmiah masih bercampur dengan praktik tradisional. Seorang tabib bisa saja mendiagnosis dengan pengamatan, tapi tetap menggunakan ritual sebagai pelengkap. Karena perubahan besar dalam sejarah tidak pernah terjadi dalam satu malam. Meski begitu, langkah ini menjadi fondasi penting. Apa yang dimulai oleh Hippocrates akan membuka jalan bagi perkembangan ilmu kedokteran yang jauh lebih maju di masa depan. Dan sejak saat itu, manusia tidak lagi hanya mencoba menyembuhkan. Mereka mulai berusaha memahami. Dunia berubah dan ilmu pengetahuan ikut berpindah tangan. Saat sebagian wilayah Eropa mengalami kemunduran, justru di dunia Islam, ilmu pengobatan berkembang pesat, bahkan melampaui apa yang pernah ada sebelumnya. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Cordoba, berdiri pusat-pusat ilmu yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan. Buku-buku dari Yunani diterjemahkan, dipelajari, lalu dikembangkan jauh lebih dalam. Disinilah pengobatan berubah menjadi ilmu yang benar-benar sistematis. Rumah sakit mulai dibangun, bukan sekadar tempat merawat, tapi juga tempat belajar. Pasien diperiksa, dicatat, dan ditangani dengan metode yang lebih teratur. Lalu muncul sosok besar, Ibnu Sina. Ia tidak hanya seorang tabib, tapi juga ilmuwan yang merangkum dan menyempurnakan ilmu pengobatan dalam karyanya yang terkenal, Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan dunia selama ratusan tahun, bahkan dipakai di Eropa hingga masa modern awal. Di tangannya, pengobatan menjadi lebih dari sekadar praktik. Ia menjadi ilmu yang memiliki dasar teori, metode, dan standar. Obat-obatan mulai diracik dengan takaran yang lebih tepat. Diagnosis dilakukan dengan lebih teliti. Dan untuk pertama kalinya muncul pemahaman bahwa setiap penyakit membutuhkan penanganan yang berbeda. Yang paling penting, pengobatan mulai memisahkan diri dari hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Bukan berarti kepercayaan hilang sepenuhnya, tapi ilmu mulai berdiri dengan kakinya sendiri. Dunia Islam saat itu menjadi jembatan penting, menghubungkan pengetahuan kuno dengan masa depan yang lebih ilmiah. Apa yang dibangun di masa ini bukan hanya kemajuan, tapi fondasi kuat bagi dunia medis modern. Dan dari sinilah, pengobatan tidak lagi sekadar berkembang, tapi mulai mendekati bentuknya yang kita kenal hari ini. Satu penyakit bisa membunuh jutaan orang, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Wabah datang seperti mimpi buruk, dan untuk waktu yang lama, manusia hanya bisa bertahan atau menyerah, namun semua itu mulai berubah. Di tengah ketakutan besar terhadap penyakit mematikan seperti cacar, muncul sebuah ide yang terdengar gila pada masanya. Bagaimana jika tubuh manusia dilatih untuk melawan penyakit? Sebelum penyakit itu datang, ide itu datang dari Edward Jenner. Ia menemukan bahwa orang yang pernah terkena cacar sapi ternyata kebal terhadap cacar yang mematikan. Dari situlah lahir vaksin pertama dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengobati penyakit, tapi mencegahnya. Ini adalah lompatan besar, namun revolusi belum berhenti. Berpuluh tahun kemudian, sebuah penemuan tak sengaja kembali mengubah dunia. Seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming menemukan jamur yang mampu membunuh bakteri. Dari sinilah lahir antibiotik pertama, penisilin. Apa yang sebelumnya bisa menjadi hukuman mati, seperti infeksi luka kecil, tiba-tiba bisa disembuhkan. Dunia medis berubah drastis.
Operasi menjadi lebih aman, penyakit infeksi mulai bisa dikendalikan, dan harapan hidup manusia meningkat tajam. Pengobatan kini benar-benar memasuki era ilmiah, bukan lagi berdasarkan dugaan, tapi hasil penelitian di laboratorium. Bukan lagi sekadar pengalaman, tapi eksperimen yang bisa diuji dan diulang. Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang menjadi kunci, rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu itulah, manusia berani mencoba hal baru, bahkan yang sebelumnya dianggap mustahil. Dan sejak saat itu, pertarungan manusia melawan penyakit tidak lagi berat sebelah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai benar-benar unggul. Obat tidak lagi dibuat sekadar dari pengalaman, tapi dari sains yang sangat presisi. Di era modern, pengobatan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya meracik tanaman atau menemukan zat secara kebetulan, tapi merancang obat dari nol di dalam laboratorium. Perusahaan farmasi besar mulai bermunculan seperti Pfizer dan Novartis. Mereka tidak hanya membuat obat, tapi juga melakukan penelitian panjang yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setiap obat harus melewati proses ketat, diteliti, diuji di laboratorium, diuji pada hewan, lalu masuk ke tahap uji klinis pada manusia. Tidak semua berhasil. Dari ribuan kandidat obat, hanya sedikit yang benar-benar lolos dan aman digunakan. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena setiap obat yang sampai ke tangan manusia telah melalui proses panjang untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Teknologi pun ikut mempercepat segalanya. Dengan bantuan komputer dan bioteknologi, ilmuwan kini bisa memahami penyakit hingga tingkat molekul. Mereka bisa menargetkan penyakit secara spesifik, bahkan hingga ke dalam sel tubuh manusia. Pengobatan tidak lagi bersifat umum. Kini mulai muncul konsep personalized medicine, di mana pengobatan disesuaikan dengan kondisi genetik tiap individu. Artinya dua orang dengan penyakit yang sama belum tentu mendapatkan obat yang sama. Ini adalah era di mana pengobatan menjadi semakin cerdas, cepat, dan tepat. Namun di balik semua kecanggihan itu, satu hal tetap sama sejak awal sejarah. Tujuannya, menyembuhkan, mengurangi penderitaan, dan memperpanjang harapan hidup manusia. Dari daun liar di hutan, hingga obat hasil rekayasa laboratorium canggih. Perjalanan ini bukan sekadar tentang obat, tapi tentang bagaimana manusia terus belajar melawan sesuatu yang tak terlihat demi bertahan hidup. Dan perjalanan itu masih belum selesai.